Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, sir. Good morning, sir. How are you this morning? I'm good. I'm How about fine. you? How about you? We're fine. How about I'm you? very good. Very good too. Have you got your breakfast this morning? Yes, I have. You Yes, have? sir. Yes, of course, yeah. You better to have your breakfast to start the class today. So today we're gonna talk about TEFL, yeah, teaching English as foreign language. Our topic is the roles of teacher in the class. Oke. Jadi topik kita hari ini adalah roles of teacher. Ada yang tahu roles? Apa itu? The meaning of roles? Yes, of course. Peran ya. Peran seorang guru bahasa Inggris di dalam kelas. Kita akan share screen tentang teacher's role ini. Can you see? Bisa lihat? Ya, bisa. Oke. Oke, teacher roles in the class. Right. The first role of the teacher is a controller. Anyone know what is the meaning of controller? Apa itu controller? Ada yang tahu? Sebagai pengatur gitu ya, sir? Oke. Controller adalah mengawasi, pengatur ya di dalam kelas. Jadi tugas pertama seorang guru dalam kelas adalah mengatur. Apa yang diatur? Yang diatur adalah students activity in the class. Jadi ketika kita memberikan aktivitas tentang pembelajaran bahasa Inggris, grup, pair, dan sebagainya, maka kita mengatur jalannya dari sebuah aktivitas tersebut. Yang pertama kita menginstruksikan kepada students tentang aktivitas yang kita jalani, ya. Kemudian organize drills, jadi ada latihan-latihan tersebut, tentu kita atur supaya jalannya tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan kemauan students. Jadi apa yang telah kita rencanakan tersebut kita control. Kemudian kita juga mengontrol tentang timing. Apa itu timing? Waktu ya, misalnya berapa menit aktivitas tersebut dilakukan, berapa menit harus berhenti dan sebagainya. Itu adalah namanya timing. Teacher control the time. Kemudian next, organizer. Tugas seorang guru di kelas adalah organizer. Organizer adalah mengatur, organize. Jadi dalam kelas guru memberikan instruksi, mengorganisasikan grup, pairs, kapan ini students ini dengan siapa, berapa jumlah grupnya, itu namanya organizer. Atau pair, apakah dalam bentuk grup dan sebagainya.
Kemudian guru juga men-organize feedback. Anyone know what is feedback? Ada yang tahu? Jawab salah satu. Apa itu feedback? Tanggapan, Sir. Yes, timbal balik atau Respon. ya respon ya. Respon daripada guru terhadap students. Apakah itu berbentuk respon kesalahan atau respon daripada pujian terhadap siswa gitu ya. Selanjutnya adalah assessor. Apa itu assess? Asal kata dari assessor ini adalah assess. Penilai. Yes. Penilai ya. Apa yang dinilai? Giving feedback and correction. Ya. Nilai adalah hasil kerja daripada students in the class. When you are a teacher, you have to be an assessor. When students make their work, you have to assess. Kemudian kita tidak hanya mengakses, tapi juga giving feedback and correction. Ya. After we assess the students, we give them correction. Kemudian selanjutnya kita evaluating and grading. Dikasih skor. Grading itu skor A, B, C, dan sebagainya. 1 sampai 10 dan sebagainya ya. That's what we call grading. And then assessor should be fair. Fair artinya adil. Tidak boleh pilih salah satu students, pilih-pilih kasih. Give them the best. Give them, if they do the best, we have to give them the best gitu ya. Jangan kita masalah subjective. We have to assess objectively. Selanjutnya adalah prompter. Prompter ini adalah ketika siswa kehabisan idea gitu ya. Ketika mahasiswa tidak tahu kosakata dalam bahasa Inggris, when they don't know what to say, maka guru memberikan suggestion, saran-saran tentang kata atau frasa. Apa yang harus dikatakan ketika students kehilangan, tidak tahu mengatakan sesuatu. Teacher have to be the prompter to the students. And then participants. Apa itu participants? Partisipasi. Participants. Guru seorang participants. Participant itu adalah sebagai partisipan itu dia bukan sebagai guru tapi ikut andil sebagai peserta gitu ya. Partisipan ini peserta dia. Jadi ketika ada grup, ada bikin diskusi, maka guru juga ikut duduk dalam satu grup gitu ya. Itu namanya participants. Jadi ikut berdiskusi dengan students. Jadi guru tidak hanya tahu dari depan tapi juga tahu dari grup atau tugas siswa di dalam kelas. Tetapi ada satu hal yang diperhatikan, jangan mendominasi situasi ya. Mentang-mentang kita ikut di dalam grup mahasiswa itu, kita mendominasi, kita kasih tahu dan sebagainya, itu jangan seperti itu. Jadi biarkan mereka bekerja, kita juga ikut melihat hasil kerja siswa itu di dalam grup tersebut. That's what we call participants, teacher as a participants. Jadi peran selanjutnya adalah resource. Jadi ketika guru menjadi seorang resource, ini adalah teacher provide the information for the students. So when the students have a difficulties in learning, they need a resource. Jadi ketika ada siswa yang kesulitan dalam pembelajaran, maka mereka menemukan informasi tersebut ada pada seorang guru. Jadi peran guru di kelas itu juga sebagai resource, ini adalah sumber informasi bagi siswa.
Jadi ketika ada siswa yang tidak tahu kosakata bahasa Inggris atau tidak tahu kalimat, apakah ini benar atau salah, apakah ini grammarnya betul atau tidak, maka mereka bertanya kepada guru. Peran guru di sini adalah sebagai resource. Tapi guru juga perlu ada guidance, tidak hanya mengasih tahu secara detail semuanya, tapi perlu juga mengguide them. Jadi kita arahkan supaya mereka tidak terlalu sering bertanya tentang hal-hal yang bisa dicari sendiri, gitu ya. Jadi ketika kosakata ini tidak tahu, mereka bertanya, contohnya, maka kita arahkan mereka untuk mencari secara mandiri dulu. Seperti itu. Kita arahkan mereka mencari, kemudian apabila benar-benar tidak ketemu, maka kita jawab pertanyaan tersebut. Kemudian juga kita encourage the students. Kita memberi semangat, memberikan keberanian kepada siswa untuk mencari informasi itu. Jangan hanya mengandalkan seorang guru untuk mencari informasi. Mereka harus mandiri. Mereka harus bisa mencari sumber-sumber informasi lain selain daripada seorang guru. The next role for a teacher is a tutor. Jadi tutorial ya. Kalian pasti sering dengar tentang tutorial. Tutorial ini adalah mengasih tahu secara detail gitu ya, tutor. Ini dilakukan ketika ada students individually atau groups yang memerlukan guidance, memerlukan support ya. Jadi ada misalnya satu siswa yang benar-benar tidak tahu, maka kita menjadi tutor. Kita kasih tahu. Siswa itu mungkin lemah dalam pemahaman, maka we are the tutor. Kita tell individually, kita kasih tahu dia dengan mentoring atau tutorial. Tapi yang perlu diperhatikan di sini equal attention. Equal attention itu artinya jangan hanya satu siswa yang kita tutor. Kita berikan tutorial. Jadi kita sama semuanya. Kemudian jangan terlalu berlebihan. Kita kasih sedetail mungkin itu, jangan. Kita hanya sebagai guide, pengarah pada kinerja dari siswa itu. Next role for a teacher is observer. Apa itu observer? Observe. Sebagai pengamat. Yes. Pengamatan. Pengamat ya. Jadi kita mengamati tentang activity in the class. Untuk apa diamati? We observe the activity of the students to know whether the activity is success or not, gitu ya. Or the methods that we use in the class is success or not. Apakah aktivitas itu berjalan dengan sukses atau tidak, gitu ya. Jadi metode yang kita lakukan itu apakah sukses atau tidak, maka kita perlu menjadi observer. Observer. Dengan apa? Yaitu dengan taking notes, mencatat hal catatan kecil yang kita punyai. Observer ini adalah the last role for a teacher ya. Jadi for the conclusion, singkatnya ini ada 8 essential rules, 8 essential rules for the teacher in a class. The first is controller, second is organizer, third is assessor, fourth is prompter, fifth is participants, sixth is resource, tutor, and observer. Ini adalah sumbernya. Practice English language teaching
Bukunya ini adalah sumber utamanya, yaitu Jeremy Harmer 2015. Okay, any one of you want to ask a question? Any Sir, one of I you? want to ask. Okay. So my question is, what's the most important role among those 8 roles of teacher in the class? What is the most important roles of teacher in the class, ya? Jadi apa yang peran yang paling penting di dalam kelas bagi seorang guru, ya? Tidak ada dari 8 roles tadi, tidak ada yang paling penting. Semuanya adalah keterkaitan. All of them are important. It depends on the situation in the class. Jadi tergantung daripada situasi di kelas. Ketika kelas membutuhkan tutor, maka guru harus lebih kepada menjadi tutor, gitu ya. Apabila kelas lebih pada memerlukan controller, misalnya kelas ini ribut dan sebagainya, maka kita perlu menjadi controller. Ketika kelas ribut, maka kita tidak boleh menjadi observer saja, tapi kita perlu sebagai controller, jadi mengontrol. Apabila kelasnya kondusif dan sebagainya, maka kita bisa menjadi observer. So it depends on the situation in the class. Jadi ada situasi tertentu, guru harus menyesuaikan daripada 8 peran di dalam kelas tersebut. Okay. Do you understand? So far, so good? Yes, sir. Understand. Your answer. Oke, untuk pertemuan minggu depan, saya akan kasih kalian tugas, ya. Tugasnya adalah ini. What are the difficulties of a teacher when becomes a resource and assessor? Jadi kalian harus nulis paragraf tentang apa guru itu menjadi resource dan assessor. Oke. Tugas ini dikumpulkan untuk minggu depan dalam satu kertas. Do you understand? Yes, sir. Okay. I think that's enough for our meeting today. Thank you for your participation. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Sir.